Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 bulan 1 2022, bertepatan dengan malam ke-28 Jumada al-Ula 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Lughatul Arabiyah dalam pembahasan kitab As-Sa'liqat Ar-Radiyah Al-Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-40, dan di sesi yang ke-40 kita membahas Al-Kasrah sebagai alamat dari Al-Khafd. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله: ويصفي ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل والياء والفتحة تكون على إبدال الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنفرد نحو بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، اسم مجرور به بالباء، وعلى جره الكسرة، كسرة ظاهرة على آخره. ولفظ الدلالة الله مضاف إليه مجرور على مصدره الكسرة ظاهرة على آخره. الرحمن نعت للفظ الدلالة الله، وعلى مصدره الكسرة ظاهرة على آخره. والرحيم نعت ثالث، وعلى مصدره الكسرة ظاهرة على آخره. وقوله فأولئك على هدى على اسم مجرور، وهدى اسم مجرور وعلى مصدره الكسرة المقدرة على آخر الكسرة المقدرة لأنه اسم مقصود من عن ظهورها التعذر. Allah yang itu benar-benar alamat yang dinasti jelas masih tahu maka Muhammad kata ada dari itu ada kalau masuk ala dinasti al-alif dan aku ada ya bahasa dan aku asma al-hausa ada yang berbeda kalau ada akhwan kalau ada yang masuk ala dinasti al-alif ya bahasa dan aku asma al-hausa berbeda dengan kita kurung dari hana kalau ada lain la sabarha masuk ala dinasti al-alif ya bahasa dan asma al-hausa. Sudah dikasih tahu tadi pelajaran ini. Apa? Sudah kirim di grup. Bismillah. Walil khafdi salatu alamatin. Maka alhamdulillah kita selesai dari alamati rafa' wa alamati an-nasb. Walil khafdi maka masuk kepada alamat i'rab yang ketiga, al-khafd. Maka dia mempunyai salatu alamat, mempunyai 3 alamat. Dan seperti biasa alamat terbagi menjadi 2, alamat yang asliyah dan alamat yang far'iyah.
Maka dari tiga al-khafd mempunyai alamat. Dari tiga ini mana yang asliyah dan mana yang far'? Al-kasratu wa hiyal asli. Maka al-kasrah dia adalah alamat yang asliyah. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Wal ya' wal fathatu wa huma far'ani naibatani anil kasrah. Adapun permasalahan al-ya' sebagai alamat dari al-khafd dan alif dan fathah sebagai alamat dari al-khafd, maka keduanya adalah cabang ataupun furu ataupun branch yang mana akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Maka pembahasan kita sekarang adalah al-kasrah sebagai alamah untuk al-khafd. Alamahnya apa? Al-asliyah. Maka al-mu'allif rahimahullah, fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Maka untuk kasrah menjadi alamat di dalam khafd yang alamatnya asliyah, yang tidak niyabah pada tiga perkara. Pertama, fil ismil mufrad. Dan definisi ismul mufrad sudah kita jelaskan. Dia adalah ismun yang menunjukkan kepada jumlah yang satu. Bukan musanna, bukan jamak taksir, jamak muannas as-salim, jamak mudzakkar as-salim, dan bukan mulhaq dari jamak-jamak tersebut, dan bukan mulhaq dari musanna tersebut, dan bukan dari al-asma al-khamsah. Maka inilah dari definisi ismul mufrad. Dan yang menjadi syahid di sini untuk ismul mufrad, dia dalam keadaan al-khafd. Wa alamatu khafdihi bil kasrah. Di dalam ismul mufrad diberikan contoh adalah awal dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim, arad al-muallif bihadihil ayah untuk menjelaskan ismul mufrad al-munsharif yang i'rabnya adh-dhahir. Syahidnya di sini adalah banyak. Pertama, yang menjadi syahid kalimat ismi, maka dia majrur dengan ba. Maka ismi di sini adalah ismun yang mufrad. Maka alamat jarihnya dengan kasrah jika dia khafd. Dan yang kedua, lafzul jalalah Allah, bismillah. Maka lafzul jalalah Allah lahi majrur di sini dalam keadaan menjadi syahid juga. Lafzul jalalah Allah majrur dikarenakan kasrah mudhafun ilaih. Alamatu khafdihi-nya al-kasrah. Dan ar-Rahmani dan ar-Rahimi dua-duanya sifat sebagai alamat juga dari al-khafd dengan al-kasrah. Maka syahidnya di dalam satu ayat ini kita mendapatkan 4 alamat al-kasrah sebagai pengganti dari ataupun sebagai alamat dari al-khafd. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Maka dari segi i'rab, bismi al-ba harfu jar dan maknanya huna lil isti'anah. Seperti ucapan Allah di dalam Al-Baqarah juga, fahazamuhum apa? Biidznillah. Maka ba huna ba lil isti'anah. Fahazamuhum, maka Talut dan Nabi Daud menghancurkan raja besar Goliat, Jalut bahasa Arabnya. Fahazamuhum biidznillah. Maka ba di sini ba lil isti'anah, maknanya atas bantuan Allah.
Maka ba di sini lil isti'anah, seperti orang Arab mengatakan katabtu bil qalam. Ma maknal ba huna ya Hudzaifah? Katabtu bil qalam. Ma maknal ba huna? Al isti'anah maknanya aku menulis dengan bantuan pena. Maka ba harfi jar dan ismun majrur, dan jar majrur bismi muta'alliqan bi mahdhuf. Apa takdirnya mahdhuf di sini? Abtadi'u, aku memulai. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Maka kalimat di saat kita akan makan misalnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, Samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Man sahabiyuh? Umar ibnu Abi Salamah. Diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim? Muslim. Maka di dalam hadis ini, Samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik, menjadi pendalilan tentang perintahnya membaca basmalah. Maka di saat kita akan makan, akan menyuap satu suapan, yang pertama kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu atau tidak? Kenapa? Lalu apa bacanya? Bismillah. Kenapa enggak Alhamdulillah juga dimasukkan sampai waladhdallin, amin, atau Bismillahirrahmanirrahim dengan dua sifat? Kenapa? Bisa langsung bid'ah. Karena lafaz samillah ay atasmiyah. Maka kalimat tasmiyah di Arab adalah bismillah. Adapun ar-Rahmani ar-Rahim ditambah dinamakan apa? Basmalah. Maka jika dikatakan di Arab dengan fi'lun amr, basmil ya akhi, makna basmil adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi sami ya akhi, atau samillah ya akhi, maka maknanya bismillah. Maka di sini bismillah ar-Rahmani ar-Rahim itu ada takdir yang mahdhuf. Apa itu fi'il? Abtadi'u, aku memulai. Maka di saat kalian mau makan, bismillah, maknanya aku memulai dengan bismillah sebelum makan. Kemudian masuk ke rumah, bismillah, maknanya abtadi'u, aku memulai dengan bismillah. Atau di saat kalian menulis atau mengajar, kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, aku memulai dengan meminta bantuan dari Allah dan sifatnya yang mulia. Maka itu makna dari jaral majrur muta'alliqan bi mahdhuf, takdirnya abtadi'u, aku memulai. Untuk permasalahan takdir bisa jadi fi'lun mudhari' abtadi'u, aku sedang memulai, atau bada'tu, aku telah memulai. Namun para ulama ahlul lughah, ahlul balaghah menyebutkan dengan fi'lun mudhari' afdal, abtadi'u. Karena fi'lun mudhari' yufidu bihi ad-dawam. Fi'lun mudhari' memberikan makna selalu, terus menerus. Maka lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih, wa rahmani ar-rahimi, dua sifat untuk Allah Jalla wa Ala, mempunyai sifat ar-Rahman dan ar-Rahim. Maka syahidnya di sini adalah 4 ismi dan lafzul jalalah Allah dan ar-Rahmani dan ar-Rahimi. Maka semuanya 4 ini dalam keadaan al-khafd, bidukhul asbab, dan alamatu khafdihi al-kasrah sebagai alamat al-asliyah. Dan faedah sampingan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, adalah contoh yang paling baik untuk permasalahan al-khafd min haitsu asbabihi, dari penyebabnya. Di dalam satu ayat ini disebutkan 3 sebab al-khafd. Apa penyebab yang pertama? Harfu jar, bismillah. Sebab yang kedua, al-idhafah, ismillah. Idhafah, ism kepada lafzul jalalah Allah, memajrurkan.
Dan yang ketiga apa? At-tab'iyah sebagai sifat, di mana Ar-Rahmani Ar-Rahimi sifat. Dan ada yang mengi'rab Ar-Rahmani sifat, Ar-Rahimi badal. Itu pun boleh, sama-sama tabi'iyah. Badal, sifat, sama-sama tabi'iyah. Maka inilah yang diinginkan oleh penulis dengan misal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penulis memulai dengan basmalah, kemudian memberikan contoh yang kedua dengan surat Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudan. Mana wajah pendalilannya dan apa yang diinginkan oleh penulis? Di sini penulis rahimahullah menginginkan dengan ayat ini menjelaskan al-mufrad, al-munsharif, tetapi muqaddar. Di sini memberikan yang diinginkan adalah al-mufrad dan dia adalah muqaddar. Dan kita katakan munsharif kenapa? Karena menerima tanwin. Alhasil di sini dia muqaddar, mana amin duhuriha at-ta'azzur. Maka i'rabnya ulaika ala hudan, ulaika ismun isyarah. Mabni alal apa? Ulaika. Entah. Mabni ala apa? Ulaika. Ala fathah. Dia mabni alal kasrah. Ulai. Inilah ismun isyarah. Lalu bagaimana dengan kaf? Ulaika kaf lil khitab. Seperti hunaka, tilka, maka kaf lil bu'ud, wa huna kaf lil khitab. Ala huda, syahidnya adalah ala harfi jar dan huda harfun. Ala adalah harfu jar dan huda ismun majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah, lakin al-muqaddarah. Mana amin duhuriha at-ta'azzur, li'annahu ismun apa? Huda ismun apa? Ismun maksur. Dan jar majrur ala huda muta'alliqan bimahdhuf. Khobar apa? Khobar mubtada atau khobar dari ismun isyarah ulaika. Maka di sini ulaika ala hudan. Maka ala hudan sebagai khobar karena sibhul jumlah jar majrur. Min rabbihim, maka min harfi jar dan rabbi ismun majrur bimin dan rabbi mudhaf. Maka ha domir mutasil mabni alal kasri fi mahalli jar. Maka jar majrur min rabbihim muta'alliqan bimahdhuf sifat untuk al-huda. Maka maknanya ulaika ismun isyarah, maka mereka itu ala hudan, di atas petunjuk. Min rabbihim sifat di mahalli sifat, maknanya di mahalli wajar majrur muta'alliqan bimahdhuf sifat dari al-huda. Yang mana petunjuk ini min rabbihim, sifatnya dari Rabb mereka. Maka inilah dua misal yang disebutkan oleh penulis. Selesai dari ismul mufrad. Maka dari ismul mufrad di dalam matan ini ada berapa yang menjadi syahid? Ada berapa yang menjadi syahid? Ada 5. 4 yang dohir. Bismillah, ismi, lafzillah Allah, ar-Rahmani, ar-Rahim. Dan 1 dalam keadaan muqaddar, hudan. Maka ada 5 ismul mufrad. Kemudian berpaling kita kepada masalah yang kedua. Selesai dari ismul mufrad yang alamatu khafdihi dengan al-kasrah sebagai alamat asliyah. Yang kedua, wa fi jam'i taksir al-munsharif. Apa definisi jam'u taksir ya
Man, hendak ya entah. Fikri, apa definisi jamu taksir? Ridarb. Hendak ya Aiman, apa definisi jamu taksir? Hendak ya Maura. Tiga-tiganya nanti dipukul ya. Hendak ya Aba Umair, apa jamu taksir definisinya? Al-jama' alladhi mukassar min mufradihi. Yani al-jama' yang dia itu mukassar, dinamakan taksir karena mukassar min mufradihi. Apa contohnya? Kitab. Ada berapa kitab hurufnya? 4. Pas dijamak bagaimana? Kutub menjadi 3. Mukassar. Rajul. Ada berapa huruf? 3. Di saat dijamak menjadi rijal, jadi 4. Alim. Ada 4. Ain, lam, ya, mim. Di saat dijamak jadi apa? Ulama. Jauh sekali. Alim, 1 mufrad, single. Ulama, jamak, plural. Maka ulama ada tambahan hamzah dan alif. Ulama, maka di sini mukassar min mufradihi. Itulah jamu taksir. Berarti kamu tadi menjawab benar apa tidak? Tidak ya. Berarti dipukul juga sama.